baru ini itu salah satunya tadi yang saya tayangkan di awal, adanya penemuan internet dan handphone. Ya. Kenapa penemuan baru ini membawa perubahan? Karena apa? Karena penemuan baru ini misalnya dulu ya yang menciptakan handphone itu menciptakan handphone hanya untuk sekedar media untuk berkomunikasi. Ya. Nah kemudian karena tadi balik lagi manusia itu tidak pernah ada yang puas ya setelah dia berhasil ya menemukan atau menjadikan handphone sebagai alat untuk atau media untuk berkomunikasi antara satu manusia dengan manusia lainnya, ternyata adanya ketidakpuasan, dia dikembangkan lagi handphonenya ya. Oh, dari yang cuma buat saling dengar suara, ternyata sekarang sudah bisa kirim-kirim video atau sudah bisa menelpon dengan menggunakan video dan lain sebagainya. Nah, itulah perkembangan telekomunikasi. Itu salah satu menjadi apa? Penemuan baru ya. Penemuan baru yang dampaknya itu ternyata besar ya untuk kehidupan kita. Jadi internet itu yang ditemukan ternyata dampaknya itu bagi kehidupan kita besar. Selain mengubah status sosial seseorang, dia juga ternyata mengubah pola berpikir masyarakat. Makanya sekarang ada yang dikenal dengan orang introvert dan extrovert misalnya. Ada yang orang yang suka cuma bersosialisasi itu di media sosial. Ada yang kayak gitu? Semoga di sini nggak ada ya. Ada? Ya. Semoga nggak ada ya di kelas ini. Kemudian ada juga yang senang, jadi dia di media sosialnya terlihat di kehidupan sehari-harinya juga dia senang berteman, senang bergaul, ya. Nah itu juga salah satu fakta yang menyebabkan perubahan sosial itu berdampak besar atau internet itu berdampak besar bagi kehidupan manusia. Itu salah satunya yaitu penemuan baru. Kemudian yang ketiga yaitu adanya konflik. Ya, di sini ada yang suka berkonflik. Ada yang suka bermasalah sama temennya satu sama lain. Ivan nih suka berkonflik sama temennya. Nah, jadi penyebab terjadinya konflik ini pada dasarnya karena adanya perbedaan, ya baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan atau antar individu. Di sini ada yang suka sering berbeda pendapat. Jelas ya pasti, apalagi ini manusianya banyak di atas 30 ya kan. Sedangkan ketika misalnya kita di rumah saja yang cuma diisi sama ayah, ibu, kakak atau adik, itu biasanya sering terjadi perbedaan pendapat. Padahal itu ya memang kita ketemu setiap hari ya kan, tapi ternyata kita masih sering berbeda pendapat ya kan. Apalagi di sini yang kepalanya itu banyak, pasti setiap kepala itu mempunyai pendapatnya masing-masing. Nah, jadi dari perbedaan inilah, dari perbedaan pendapat ini biasanya yang akan memicu adanya konflik. Ya, makanya di suatu negara biasanya banyak perbedaan pendapat. Makanya biasanya pendapat rakyat itu aspirasinya ditampung oleh DPR, ya kan, baru kemudian dikemukakan sesuai dengan kepentingannya. Misalnya kita beraspirasi tentang BBM, nanti itu ke kementerian apa, atau mungkin ke presiden langsung dan lain sebagainya. Nah, jadi perubahan sosial sama konflik ini itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh negara kita ini, misalnya terjadi konflik ya antar misalnya ada satu ormas dengan ormas yang lainnya, otomatis itu akan berdampak luas misalnya bagi masyarakat sekitar. Ya, jadi konflik ini itu biasanya akan mendatangkan perubahan yang cukup besar atau cukup berpengaruh terhadap kita sebagai individual atau masyarakat sosial. Itu pasti akan berdampak satu sama lainnya. Kemudian ada juga faktor yang keempat, yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Seperti yang sudah kita ketahui, pada tahun 1998 itu ada revolusi besar-besaran, di mana revolusi tersebut itu menurunkan siapa? Menurunkan Presiden
atau